Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Zainil Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tidak ada untaian kata yang paling indah di muqaddimatul mu'idhah yang singkat ini kecuali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam yang telah menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk-makhluknya, yang mengatur kehidupan alam semesta. Harapan kita mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia sempurna sebagai panutan umat manusia, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya kita semua atas rahmat dan ridha-Nya dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengarungi indahnya bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, yaitu Syahrul Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya yang mulia beliau bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Kata Nabi, Rajabu, bulan Rajab, syahrullah, merupakan bulannya Allah. Mengapa bulan Rajab dinamakan bulannya Allah? Karena di dalam bulan Rajab ada peristiwa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran tentang kemahabesaran Allah, yaitu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian kata Nabi, Sya'banu syahri, adapun bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Mengapa dikatakan bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah? Karena Allah memuliakan, mengagungkan kita punya Nabi di bulan Sya'ban. Lalu kemudian kata Nabi, Ramadhanu syahru ummati, adapun bulan Ramadan itu merupakan khusus spesial untuk umatku. Alhamdulillah. Umat yang bagaimana? Yang mendapatkan barokah di bulan Ramadan tidak lain tidak bukan yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ummatun istijabah, yaitu umat yang menjawab seruan Nabi.
yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah. Seperti kita semua, semoga sampai akhir hayat kita bawa keimanan. Lalu kemudian yang kedua, ummatun dakwah. Siapa itu ummatun dakwah? Mereka manusia-manusia yang hidup di era Rasulullah, yang hidup di era Nabi Muhammad SAW, dari mulai beliau diutus sampai akhir zaman nanti. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mau memeluk agama Islam, maka mereka tidak dikategorikan sebagai umat Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Ibadallah, keistimewaan bulan Ramadan sangatlah banyak. Kalau kita mau uraikan nggak cukup hanya beberapa menit kita jelaskan, karena ini adalah raja daripada segala bulan, sehingga keistimewaannya luar biasa. Beberapa keistimewaan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmat dan ampunannya. Kalau di luar bulan Ramadan kita menggapai, kita mencari, tapi dengan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengobrol daripada rahmat dan ampunannya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat rugi apabila seorang muslim diberi kesempatan oleh Allah dapat menjumpai bulan Ramadan, lalu mereka menyia-nyiakannya, tidak mau melaksanakan kewajiban, yaitu ibadah puasa selama 1 bulan penuh, lalu tidak mau mengisi hari-hari Ramadan dengan kebaikan, dengan sholat-sholat sunnah, dengan amal-amal ibadah yang lainnya yang telah disunahkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bulan Ramadan ini luar biasa. Bulan yang sangat-sangat nikmat dan indah. Di luar Ramadan setan gentayangan, gerandong, dedemit, genderwo, macam-macam, nggak ada yang diikat buat ngegoda kita. Tapi bulan Ramadan sama Allah dikerangkeng biar kita nikmat ibadahnya. Dirantai sama Allah biar apa? Biar nyaman, biar tenang ibadah kita. Dan ini terbukti nikmat di bulan Ramadan ibadah itu. Alhamdulillah. Lalu kemudian keistimewaan yang utama di bulan Ramadan ini tidak lain tidak bukan terjadi peristiwa agung, peristiwa mulia, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalna, telah menurunkan kami, hu Al-Quran, Lailatul Qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pertama kali Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, sebanyak 30 juz, 666 ayat, 114 surat. Global Allah turunkan di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya. Adapun dari Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang lalu kemudian disampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap kurang lebih 23 tahun. Itu permulaannya pun sama di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan itu memperingati nuzulul Quran, turunnya Quran dari langit dunia ke malaikat Jibril ke Nabi.
Kalau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara global dari Allah Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Jelas konsepnya dalam Al-Quran. Allah jelaskan itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi, yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk umat manusia, wabayinat, dan sebagai penjelas yang namanya Al-Quran itu, wal furqan, dan sebagai pembeda bainal haq wal batil, bainal halal wal haram, bainal jannah wan nar, dan seterusnya. Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu wahyu ilahi. Kalau kita mau diskusi Al-Quran, nggak ada orang yang faham maksud daripada Al-Quran kecuali Allah. Karena Al-Quran itu firman Allah. Jadi yang lebih faham dengan Al-Quran itu Allah. Dan kalau kita mau bicara kehendak Allah, itu susah kehendaknya, nggak bisa dicerna dengan otak kita. Mau bukti? Bikin tabligh akbar, yang datang habaib, kiai, orang-orang soleh, kadang-kadang dikasih hujan gede banget. Giliran bikin acara dangdut, kagak hujan. Betul nggak? Itu artinya kehendak Allah susah, itu nggak bisa diprediksi. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Nggak ada yang ngerti, nggak ada yang faham. Yang faham hanya Allah, yang ngerti hanya Allah. Lalu bagaimana cara untuk memahami Al-Quran, mengetahui tentang isi Al-Quran? Maka diutuslah seorang nabi, seorang rasul yang paham kehendaknya Allah, yang paham apa yang diinginkan oleh Allah dari Al-Quran itu. Siapa yang diutus? Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya manusia di alam dunia yang faham Al-Quran itu hanya Rasulullah. Karena Rasulullah yang faham apa yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad adalah manusia yang mengerti apa yang diinginkan oleh Allah. Maka orang yang pertama yang memahami Al-Quran tidak lain tidak bukan Asyraful Anbiya Sayyidul Mursalin, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ibadallah, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk buat kita nih semua. Karena apa? Karena kejadian kita ini sebetulnya diawali dengan ruh. Dulu di zaman ruh, di alam lahut Allah ciptakan ruh manusia. Lalu Allah turunkan ke alam jabarut. Di alam jabarut ruh-ruh manusia itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Ruh kita ini dulu semua ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu seluruh roh menjawab, bala syahidna, ya kami menyaksikan, kami bersaksi bahwasannya engkau adalah Tuhan kami. Seluruh roh manusia, salah satu dari makhluk Allah yang bernama An-Nas, yang bernama manusia, itu rohnya semua beriman kepada Allah. Tidak ada satupun roh yang bangkang Allah kepada Allah. Tidak ada satupun roh yang ingkar kepada Allah. Tidak ada satupun roh yang musyrik kepada Allah. Semua roh manusia berikrar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Pertanyaannya, ingat nggak dulu roh kita ngucapin La ilaha illallah? Ingat apa enggak? Nggak ingat. Kenapa? Beda alam. Nggak usah lagi zaman ruh. Kemarin aja kita udah nggak inget lagi apa yang kita lakuin. Betul nggak? Ini kemarin. Nggak usah kemarin, berapa jam yang lalu kita udah lupa tuh apa yang kita ingat. Apalagi zaman ruh, nggak inget kita. Makanya Allah kasih petunjuk melalui Al-Quran. Nih dulu ruh-ruh kalian ini bersahadat.
mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu di alam Jabarut. Lalu kemudian Allah turunkan di alam malakut. Ruh kita ini dulu pernah bergaul sama bangsa malaikat. Sebelum gaul sama tukang cilok, tukang bakmi, gaulnya sama malaikat dulu. Alhamdulillah. Pertanyaannya, ingat nggak kita dulu ruhnya gaul sama malaikat? Enggak ingat. Kenapa? Beda alam. Setelah di alam malakut kita bergaul dengan para malaikat karena ruh itu suci, fitrah, maka pantas dan layak bergaul dengan para malaikat. Akhirnya turunlah ke alam nasut, yaitu alam visual, alam dohir yang sekarang kita saksikan. Ada jasad, ada angin, ada hujan, ada air, dan seterusnya. Ini namanya alam nasut, ibadallah. Dulu ruh kita terwakili oleh Abul Bashar, oleh bapak moyangnya manusia, Nabi Adam alaihissalam, dan ibunda manusia, yaitu Siti Hawa alaihissalam. Mereka berdua penghuni surga. Mereka berdua bertempat di surga. Ibadallah, asal muasal kita ini tempatnya di surga. Kita punya rumah asalnya di surga. Di Tebet nih, ikuti Tebet ya. Di Tebet di sini nih. Ini kita nyasar. Ini kita di sini tersesat. Ini kita di sini terasingkan, diasingkan oleh Allah. Asalnya kita surga. Lah kita semua kalau lagi ibadah, ini mau nyarinya dapat ridha Allah biar masuk kemana? Biar masuk kemana? Berarti kita tahu arah pulang kita bakal ke sono karena kita asalnya penghuni surga. Nah kita ini sama Allah ditelantarin di muka bumi. Karena ada satu hal, panjang kalau kita ceritain. Intinya nih kita sekarang udah ada di bumi nih. Ini bukan rumah kita sesungguhnya. Ini bukan tempat kita sesungguhnya. Rumah kita, tempat kita nanti di sorga. Di Ramadan selalu kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Nggak ada tuh ridhoka wal mal, nggak ada. Ridhoka wasayaroh, nggak ada. Yang ada ridhoka wal jannah. Betul apa betul? Yang kita minta ampunan Allah, yang kita minta kita biar masuk ke dalam surga. Artinya sadar kalau kita ini bukan penghuni bumi, kita bukan penghuni dunia, kita ini asalnya penghuni surga. Lah karena kita disesatkan oleh Allah di muka bumi ini, maka pantas kalau kita sholat baca Al-Fatihah berkali-kali. Di akhir Al-Fatihah itu yang kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walaupun kalimat waladdallin khitabnya ke Yahudi, tapi di situ artinya adalah kita minta kepada Allah biar kita ini jangan menjadi golongan orang-orang yang tersesat, biar pulangnya jelas ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Wadud, Allah Maha Latif. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Allah tahu kita semua ini tersesat di muka bumi, maka Allah nggak lepas begitu aja. Allah utus para anbiya, Allah utus para nabi, Allah utus para rasul. Mereka tugasnya adalah mursyidun. Mereka tugasnya adalah memberi petunjuk agar kita selamat mengolah kehidupan dunia sampai akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, jawab yang kompak tuh, para nabi dakwahnya menyesatkan umat atau menyelamatkan? Apa ada nabi yang dakwahnya menyesatkan umat? Enggak ada. Semua nabi itu dakwahnya menyelamatkan umat, biar selamat umatnya, baik urusan dunia yang sementara ini, dan pastinya mereka tuntun agar nanti semuanya masuk ke dalam surganya Allah, karena di sanalah tempat kita asalnya. Setelah ruh diciptakan oleh Allah, lalu kemudian berpindahlah itu ruh kemana? Ke punggung-punggung bapak. Nggak langsung masuk ke rahim ibu. Kita punya ruh itu dititipkan dulu di punggung-punggung bapak-bapak kita. Makanya di rumah tangga bapak itu sebutannya sebagai tulang punggung. Nggak ada bapak tulang dengkul, tuh nggak ada. Kenapa? Karena ruh itu dititipkan dulu di punggung-punggung bapak. Apa konsumsinya itu? Selama ruh ada di punggung-punggung sang bapak itu, konsumsinya nafas.
Bapaknya bernafas, ya dia nikmatin nafasnya. Jadi kalau punya bapak bengek, ya kira-kira begitulah rasanya. Setelah dari punggung bapak pindah kemana? Itu roh pindah ke rahim ibu. Apa konsumsinya di rahim ibu? Yaitu saripati, darah haid. Darah haid diolah oleh Allah menjadi makanan sang jabang bayi. Maka setiap wanita yang hamil tidak mengeluarkan darah haid. Begitu pula wanita yang sudah tidak mengeluarkan darah haid tidak akan bisa hamil lagi, kecuali orang-orang yang Allah tentukan. Itu tidak lain tidak bukan innama amruhu idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu khawariqul adat. Itu di luar daripada kebiasaan. Tapi pada umumnya wanita kalau udah nggak haid lagi, dia nggak bisa lagi hamil. Kenapa? Stok makanan udah nggak ada. Jelas apa jelas? Pada waktu di zaman roh, la ilaha illallah, ditransitkan di punggung bapak, la ilaha illallah, di kandungan ibu, di rahim ibu, la ilaha illallah. Begitu masuk ke alam dunia, baru keluar ke alam dunia. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Apapun agama orang tuanya, sang bayi dalam keadaan la ilaha illallah. Nih, sekarang kita ada di alam dunia. Asalnya roh dititipin di punggung, masuk rahim, jebrot nih sekarang. Pertanyaannya sederhana, hidup di dunia ini sebentar apa lama? Lama apa sebentar? Kita umat Nabi Muhammad cuman puluhan tahun, betul tidak? Kecuali kalau kita jadi umatnya Nabi Adam, itu 1000 tahunan umurnya. Nabi Adam umurnya 1000 tahun, wajar, fisiknya besar, tingginya 60 ziro. Kalau di meter 30 meter tingginya. Udah nggak usah dibayangin yang lain-lain. Intinya tinggi aja 30 meter. Betul lah betul. Sehingga umurnya 1000 tahun cocok, pantas, fisiknya besar, kuat. Model kayak kita kecil-kecil begini dikasih umur 1000 tahun mengkeret jadi jenglot. Betul apa betul? Nggak bakalan kuat fisik kita. Maka disesuaikan, karena kita punya fisik kecil-kecil begini, ikuti umur Nabi 63 tahun. Saya mau tanya nih sama orang sini nih, jawab, ada nggak yang mau hidup di Tebet 200 tahun? Ada nggak? Masya Allah, jangan kata 200 tahun, 70 tahun batuk-batuk kentut. Betul nggak? Nikmatnya umur tuh di bawah 50 tahun, nggak bisa dibohongin. Karena Allah ciptakan itu pertama do'fin, lemah, habis lemah kuat, habis kuat lemah, habis lemah syaibah, habis syaibah ardalil umur. Begitu susunannya. Pertama Allah ciptakan manusia itu lemah, bayi. Habis itu dikasih kuat, nggak lama tuh. Habis itu lemah lagi, habis lemah nggak balik kuat, syaibah, tua. Habis tua ardal umur pikun. Begitu susunannya. Kekuatan tubuh kita ini cuma di bawah 50 tahun. Di atas 50 tahun salah makan repot. Betul nggak? Makan kangkung kena asam urat, urat diasam-asemin. Kita makan emping banyak dikit, makan daging banyak dikit, kolesterol. Waduh macem-macem udah. Tuh 50 tahun kelihatan gagah, ganteng, keren, lagi ngobrol, lagi nongkrong. Kelihatannya nyampe rumah lihat bantal nyungsep. Kenapa? Udah lemah tubuhnya. Jelas apa jelas? Enggak lama hidup nih, sebentar doang. Makanya diutuslah para nabi. Dan nabi terakhir tidak lain tidak bukan nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab yang kompak. Kalau ada yang ngaku nabi, percaya atau tidak? Kalau ada yang ngaku rasul, percaya atau tidak? Nabi terakhir adalah nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad, la nabiyya ba'dah. Udah nggak ada nabi lagi. Ini akhir-akhirnya zaman sekarang. Dulu di zaman Rasulullah masih hidup, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu kelihatannya ulil amri minkum nggak kepake. Kenapa? Karena nabi masih hidup. Ati Allah wa ati Rasul yang ditegakkan. Karena Nabi ulil amrinya. Jelas apa jelas? Begitu Rasulullah tidak ada, secara zahir beliau dipanggil oleh Allah, maka estafet kepada siapa? Khulafaur Rasyidin. Imamnya pertama Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, lalu kemudian Sayyidina Hasan,
radhiyallahu anhum ajmain. Mereka inilah ulil amri pertama di kalangan umat Islam khususnya. Setelah itu pakai dinasti-dinasti sampai Utsmaniyah yang terakhir 1924 rontok akhirnya. Jelas apa jelas? Yang ingin saya katakan bahwa di akhir zaman Islam itu dititipkan kepada dua golongan. Kalau dulu Nabi langsung yang mengasuh Islam, Rasulullah langsung yang menjaga Islam, Rasulullah langsung yang membina umat. Setelah itu para sahabat, setelah itu para tabi'in, setelah itu tabi'ut tabi'in, setelah itu ulama salafus solihin, dan seterusnya sampai sekarang yang kita rasakan. Nah, di akhir zaman seperti ini, apa kata Nabi? Sinfani minan nas, idza soluha soluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umaro. Umat dan agama dipikul oleh dua golongan, kata Nabi, di akhir zaman dititipkan kepada dua golongan oleh Nabi. Dua golongan ini kalau baik semuanya jadi baik, kalau dua golongannya bejat semuanya juga bisa bejat. Pengaruhnya kuat ini. Golongan yang pertama siapa? Ulama. Golongan yang kedua siapa? Umaro. Yang Nabi sebut pertama tuh ulama, habis itu umaro. Makanya kiai jangan cium tangan ke lurah. Betul apa betul? Lurah yang kudu cium tangan ke kiai, karena ulama di atas posisinya. Jelas apa jelas? Lihat konsepnya, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Nggak ada kan al RTU warasatul anbiya? Betul apa betul? Yang ada ulama, bukan merendahkan RT. Memang begitu dari sononya. Jelas apa jelas? Ulama tuh di atas. Kenapa? Ulama yang mewarisi daripada perjuangan para nabi. RT kan baru kemarin lahirnya di Indonesia. Betul apa betul? Ulama dari zaman sahabat, ulama dari zaman tabi'in, dari zaman salafus salihin. Nih, dengerin baik-baik. Di akhir zaman, agama dan kita nih sebagai umat Islam itu dititipkan yang pertama-tama kepada para ulama. Jawab yang kompak. Mau ikut ulama yang lurus apa yang baik? Yang baik apa yang jahat? Mau ikut yang jahat apa yang baik? Mau yang mencong apa yang lurus? Kita wajib ikut ulama yang lurus, yang baik, yang istiqomah, yang amanah dengan ilmu. Insya Allah. Tingkat RT masih banyak. Tingkat RT. Nyari ustadz, kiai, habib, gus lah kalau di NU begitu. Nyari kelas RT nih, masih banyak yang benar, yang lempeng, insya Allah masih banyak. Nih kita doakan nih putra-putranya Haji Amin jadi ulama nanti. Jadi ulama besar, bisa bimbing kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masih banyak tingkat RT, tingkat RW masih banyak. Antum cari dah ustadz, kiai di sini tingkat RW ya, itu masih banyak. Tingkat kelurahan masih banyak yang lempeng, masih banyak yang lurus, masih banyak yang baik. Tingkat kecamatan masih banyak. Tingkat provinsi nih masih banyak. Di Jakarta tuh ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, ada lagi Kiai Mahfud Asirun, masih banyak. Habaibnya juga banyak. Banyak kalau tingkat provinsi ini banyak. Se-Indonesia nih, antum mau cari tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, tingkat camat, kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi, ulama, kiai, gus, habib yang istiqomah, yang lurus masih banyak. Alhamdulillah. Yang susah nyari ulama kelas nasional bahkan internasional. Dah, kita nggak usah jauh-jauh cerita kemana-mana. Se-Indonesia aja. Jujur, nyari kayak Habib Rizik gampang apa susah? Orang kompak, gampang apa susah? Kita kepengen dari kalangan kiai ada. Ini baru kalangan Habib yang kita dapat. Kita kepengen ada dari kiai kayak Habib Rizik perjuangannya. Betul apa betul? Yang otaknya nggak cuma duniawi, yang nggak cuma jabatan, yang nggak cuma ujung-ujungnya apa? Imanuhum fi fulusihim wa amplofihim wa proposalihim wa berasihim wa himhim lah pokoknya. Kita kepengen dari kalangan kiai ada, dari kalangan gus ada. Kalau habaib ini kan min dzurriyyatin nabi. Betul apa betul? Dari kiai kan akhwal model kayak kita nih. Jujur ya, cari kiai yang track recordnya nasional kayak Habib Rizik, yang keistiqomahannya sudah teruji. Jujur jawab yang kompak, ada apa enggak? Susah nyarinya. Masya Allah.
Doakan mudah-mudahan dari kalangan kiai ada yang kayak Habib Rizik. Dari kalangan Gus ada yang kayak Habib Rizik. Biar kompak, betul apa betul? Sekarang kan terjadi pembelahan. Oh umatnya Habib, oh umatnya kiai. Kita kepengen ada kiai Gus yang kayak Habib Rizik. Betul apa betul? Nyarinya susah. Loh Habib Rizik ini udah diuji. Duniawi nih, 1 triliun ditawarin, disuruh berkhianat ke Allah. Al-Maidah 51 ditolak. Ayo, kira-kira kalau kiai sama Gus bagaimana itu? Jangan kata 1 triliun, 10 juta min haitsu la yahtasib. Begitu. Apalagi udah mau lebaran begini. Betul apa betul? Susah nyarinya nih, kelas nasional. Kita doakan Habib Rizik panjang umur. Semoga cepat bebas. Amin ya robbal. Nih, di ulama nih umat baik enggaknya nih ulama ini. Karena ulama pewaris para nabi. Lalu yang terakhir, yang kedua, di akhir zaman agama dan umat dititipkan ke siapa? Ke umaro. Nyari RT yang bagus banyak. Nyari RW yang bagus juga banyak. Nyari lurah yang bagus juga masih banyak. Nyari camat yang lempeng juga masih banyak. Nyari bupati, wali kota, gubernur yang bagus-bagus insya Allah masih banyak. Yang susah nih nyari presiden yang bagus. Betul nggak? Betul nggak? Nah sekarang yang kita rasakan, jujur yang kita rasakan, makin bagus makin hancur. Orang kompak, makin bagus makin hancur. Bicara ekonomi semuanya serba naik. Betul nggak? Betul nggak? Minyak goreng naik, pertamax naik, beras, gula, kolor naik turun itu. Masya Allah. Ini bicara duniawi aja dah, bicara makanan aja, bicara urusan perut udah susah ini. Bicara, saya mau tanya, yang keluar dari toa masjid apa aja tuh? Yang keluar dari toa masjid apa aja? Adzan, apa lagi? Sholawatan, tadarusan, tarhiman, betul atau tidak? Pengajian, Masya Allah, disamain sama gonggongan anjing. Makanya ingat, kita punya lisan, jaga baik-baik. Dengan lisan orang bisa beriman. Yang tadinya kafir, baca 2 kalimat syahadat, jadi beriman. Jelas apa jelas? Yang tadinya beriman, bisa jadi murtad, gara-gara lisan. Bahkan bisa jadi kafir, gara-gara lisan. Apalagi urusan Allah, syariat, Nabi, jangan dijadikan bencandaan. Gak boleh. Buat olok-olokan gak boleh. Lihat surat At-Taubah itu. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah, sampaikan Muhammad kepada umat. Allah, syariat Islam, Rasulullah, kalian jadikan olok-olokan? Kalian mengolok-olok Allah? Nih Allah nanya nih. Kalian mengolok-olok syariat Allah? Kalian mengolok-olok Rasul Allah? Apa ayat selanjutnya? Wala ta'tadiru, jangan cari alasan. Orang-orang yang mengolok-olok Allah, syariatnya, Rasulnya, kata Allah, jangan cari alasan. Nggak usah ngeles kalau bahasa kita. Apa kata Allah? Qad kafartum ba'da imanikum. Betul-betul telah kafir kamu setelah beriman. Masya Allah. Bukan level kita Allah buat olok-olokan. Jelas apa jelas? Apalagi syariat sumbernya dari Allah. Nggak boleh buat olok-olokan. Nggak boleh buat istihza, buat bercandaan. Hati-hati. Masya Allah. Gantian dong. Betul apa betul? Dulu katanya Pak Harto kelamaan, otoriter. Dia pengen begitu sekarang. Bagaimana coba? Udah dicoba modelnya begini rasanya, dia pengen nambah, kan makin sengsara urusannya. Nah oleh karenanya 2 pilar ini penentu. Kenapa ibadallah? Ini jangan gampangin urusan ulama sama umaro. Jangan. Ah ini politik. Anda anti politik, siap-siap dipolitikin. Cerita kekuasaan, ceramah. Anda nggak mau bahas kekuasaan, siap-siap dikuasai. Kalau yang berkuasa cinta Islam, nggak ada urusan. Coba kalau yang berkuasa pro PKI, yang berkuasa pro komunis, yang berkuasa pro penjajah, bagaimana anak cucu kita ke depan nanti? Nggak boleh. Pengajian bahas politik, terus cuma di pos ronda, cuma di tongkrongan. Masjid ini bukan hanya untuk ibadah. Pergerakan umat Islam dari awal Rasulullah di masjid. Betul apa betul? Coba lihat Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad punya kantor? Nabi Muhammad punya istana? Enggak ada. Dari mana Nabi Muhammad mengatur umat?
Dari masjid. Jelas apa jelas? Maka hati-hati dengan kata-kata itu masjid, nggak boleh buat cerita politik. Kudunya cerita apa? Syariat. Cerita apa? Akidah. Cerita apa? Akhlak. Ya loyo semua umatnya. Betul nggak? Lah kalau ngaji cuman akidah, syariat, akhlak, itu dulu udah tasawuf semua udah. Malaikat semua udah. Kudu cerita politik juga, tapi tujuannya untuk kebenaran. Jelas apa jelas? Bukan untuk fulus, bukan untuk kursi, bukan untuk jabatan, tapi untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah, asalnya kita itu. Kenapa begitu? Karena nanti nih, habis ini nih. Kemarin-kemarin masih banyak guru-guru kita di sini, sekarang atu peratu udah nggak ada, betul nggak? Kita juga bakal nyusul, betul kan? Nih, nanti yang mengerikan selanjutnya. Kalau di sini kita mampu menjaga la ilaha illallah, maka Allah ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bisa nih, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuh kalau bisa tuh. Ya, takutnya nggak bisa. Takutnya nggak bisa, apalagi sekarang kita disibukin sama HP. Betul lah betul. Mau tidur megang HP, bangun tidur nyari, sampai ke WC pegangan. Kan begitu zaman sekarang. Nah terus pengen la ilaha illallah bagaimana? Betul nggak kira-kira? Jangan dilihat TikTok melulu. Bagaimana itu? Ini kalau bisa maksimal wafatnya kita nih, ruh mau keluar, la ilaha illallah. Andai kata nggak kuat, dalam arti nggak mampu maksudnya. Minimal wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai di akhir hayat kita nggak pernah keluar dari Islam. Jelas apa jelas? Sebab apa? Ini yang mengerikan nanti di alam barzah. Ayo saya mau tanya, di alam barzah berapa jam? Seharinya tuh berapa waktunya di sana? Di sini kita dikenalin sama Allah waktu sehari semalam berapa jam? 24 jam. Satu minggu berapa hari? 7 hari. Satu bulan ada yang berapa hari? 28 sampai 31. Itu kalau nasionalnya. Kalau hijriyahnya kalau nggak 29 ya 30. Betul nggak? Setahun berapa bulan? 12 bulan. Di dunia dikasih ilmu waktu sama Allah cuman segitu. Nanti di kuburan nih, di alam barzakh sebentar lagi nih kita bakal ke sana. Saya mau tanya, ada nggak hari Senin di sono? Ada nggak hari Minggu? Di sono satu hari 1000 tahun alam dunia. 1000 tahun waktu dunia di sono sehari. Bahkan 50.000 tahun di sana sehari. Dan kita semua akan merasakan. Jelas apa jelas? Dan nanti di sana itu nggak sebentar, lama nunggu sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha. Habis itu baru kita dibangkitin, namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar semua kita bakal bangkit nih. Makanya jaga la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di padang mahsyar manusia dikumpulin. Siapa sih yang mau disidang? Yang beriman. Yang kafir, lah apa yang disidang? Apa yang diperiksa? Langsung neraka semua. Betul nggak kira-kira? Nah kita nih yang beriman bakal disidang, dimintai pertanggungan jawab. Lalu yang puncaknya nanti imma fil jannah, imma finnar. Apakah langsung kita masuk surga bi ghairi hisab atau dihisab dulu baru masuk neraka? Tapi nggak usah khawatir. Selama kita mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niscaya masuk surganya Allah. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga. Sekali lagi sebelum saya akhiri, penentuannya di alam dunia. Dan Allah pesan, qu anfusakum wa ahlikum. Bukan kita doang yang pengen masuk surga. Anak cucu kita pikirin. Dan bernegara ini tadi saya katakan, ada kaitannya dengan agama. Karena yang jaga agama negara, berarti kekuasaan. Jelas apa jelas? Untuk urusan agama nggak bisa. Ulama ini cuma separohnya lagi umaro. Kedua-duanya harus guyup. Kedua-duanya harus sinergi. Makanya kenapa Habib Rizik itu dimasukin penjara? Bukan karena berkerumun. Bukan karena beliau itu menyebar berita hoax. Bukan. Ingat nggak dulu 212 pertama? Apa pidato beliau itu? Isi pidatonya itu 2016 itu, berapa tahun yang lalu berarti? 6 tahun yang lalu. Apa isi pidato beliau di hadapan Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI dan lain-lain?
Apa itu? Kesimpulan pidatonya beliau, khutbah Jumatnya beliau. Kesimpulannya adalah, kalau mau bernegara di Indonesia ini, karena Indonesia ini Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tegakkan ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Masya Allah. Itu maksudnya Habib Rizik lagi mau nitip sama Umaro. Ini penumpang Indonesia mayoritas umat Islam. Maka arahkan dengan ayat-ayat suci. Kalau mau bernegara yang berwujud konstitusi, apa kepres, apa undang-undang, apa perda, apa ASK, apa SE, macam-macam. Jangan bertentangan sama Quran, jangan bertentangan sama hadis. Kenapa? Karena yang akan mengamalkan umat Islam biar mereka selamat dari dunia hingga akhirat. Kira-kira cari ulama model begini gampang apa susah? Ya Allah. Jutaan orang itu, kalau otaknya dunia, ditukar duit itu. Betul nggak? Kalau otaknya jabatan, itu jutaan orang di Monas ditukar sama jabatan. Bisikin Pak Jokowi, menteri Pak satu kayak begitu. Enggak ini. Saya mau tanya, itu jutaan yang kumpul di Monas tahun 2016 tuh, 212 pertama. Apa ditukar duit sama Habib Rizik? Hah? Ditukar jabatan apa enggak? Masya Allah, susah nyari ulama model begini. Sulit. Dan itulah peran ulama. Dan itulah peran Umaro. Karena mereka-mereka ini harus menjaga agama dan umat Islam. Mudah-mudahan kelak ke depan Allah jadikan Indonesia ini para pemimpinnya soleh, para pemimpinnya amanah, para pemimpinnya bela agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita semua ibadah puasanya diterima oleh Allah, yang sunnahnya juga diterima oleh Allah, mendapatkan ampunan dan ridhonya. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.